Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa negara kita dinamakan Indonesia dan bukan Nusantara? Apakah ada cerita menarik di balik nama ini? Mari kita ungkap asal-usul nama Indonesia dan kenapa Nusantara tidak dipilih sebagai nama negara kita. Nama Indonesia sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kalian bahwa nama ini punya sejarah yang panjang dan menarik? Selamat datang di channel saya, Penulis Sejarah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan sejarah kita. Sebelum masuk ke asal-usul nama Indonesia, kita harus paham dulu istilah Nusantara. Nama Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta, Nusa, yang berarti pulau dan Antara, yang berarti luar atau seberang. Secara harfiah, Nusantara bisa diartikan sebagai pulau-pulau di seberang. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Pada masa kejayaannya, Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaan Majapahit meliputi sebagian besar kepulauan yang kini dikenal sebagai Indonesia, serta wilayah lain di Asia Tenggara. Untuk menggambarkan wilayah kekuasaannya yang luas dan tersebar di berbagai pulau, para pemimpin Majapahit menggunakan istilah Nusantara. Istilah ini tidak hanya mencakup pulau-pulau di luar Jawa, tetapi juga wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh dan kendali Majapahit. Sebagai contoh, Pati Gajah Mada, seorang panglima dan negarawan terkenal dari Majapahit, pernah mengucapkan sumpah palapa yang sangat legendaris. Dalam sumpahnya, Gajah Mada berjanji tidak akan menikmati buah palapa, rempah-rempah, sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini menggambarkan ambisi besar Majapahit untuk menguasai dan menyatukan seluruh kepulauan yang tersebar di wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Istilah Nusantara kemudian digunakan untuk merujuk pada keseluruhan wilayah kepulauan ini, mencakup berbagai budaya, bahasa, dan suku yang beragam. Nusantara menjadi simbol persatuan dan kekayaan budaya dari berbagai pulau yang ada, mulai dari Sumatera di barat hingga Papua di timur. Istilah ini juga mencerminkan kesadaran geografis dan identitas maritim yang kuat dari masyarakat di kepulauan ini yang sudah terjalin sejak masa lalu. Namun, meskipun istilah Nusantara sangat kaya akan makna sejarah dan budaya, penggunaannya sebagai nama resmi negara tidak dipilih. Ada beberapa alasan yang mendasari keputusan ini yang akan kita bahas lebih lanjut dalam perjalanan sejarah nama Indonesia. Tapi yang jelas, istilah Nusantara tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya kita dan sering digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan kekayaan dan keanekaragaman wilayah kepulauan ini. Nah, sekarang kita masuk ke asal-usul nama Indonesia. Nama Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh James Richardson Logan, seorang etnolog asal Skotlandia, pada pertengahan abad ke-19. Logan adalah seorang ilmuwan yang banyak melakukan penelitian tentang etnologi dan geografi Asia Tenggara. Dalam penelitiannya, dia mencari istilah yang tepat untuk menggambarkan kepulauan yang luas di antara India dan Australia. Kata Indonesia berasal dari gabungan dua kata, Indus, dari bahasa Latin yang berarti Hindia, dan Nesos, dari bahasa Yunani yang berarti pulau. Jadi, secara harfiah, Indonesia berarti Kepulauan Hindia. Logan menggunakan istilah ini untuk menggambarkan wilayah kepulauan di Asia Tenggara yang kaya akan keberagaman budaya dan etnis. Meskipun pada awalnya istilah ini belum banyak dikenal, karya-karya Logan memainkan peran penting dalam memperkenalkan istilah Indonesia kepada dunia ilmiah. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh Adolf Bastian, seorang etnolog Jerman yang juga memiliki minat besar terhadap wilayah kepulauan di Asia Tenggara. Bastian adalah seorang peneliti yang produktif dan banyak menulis tentang berbagai budaya dan etnis di wilayah ini. Pada tahun 1884, dia menerbitkan buku berjudul Indonesian oder die Inseln des Malaysian Archipels, yang artinya Indonesia atau Kepulauan Melayu. Dalam bukunya, Bastian secara konsisten menggunakan istilah Indonesia untuk menggambarkan wilayah kepulauan ini. Bastian percaya bahwa istilah Indonesia lebih menggambarkan kesatuan geografis dan budaya dari kepulauan yang luas ini. Buku Bastian mendapatkan perhatian luas dan membantu memperkenalkan istilah Indonesia ke kalangan akademisi dan ilmuwan di Eropa. Pada saat itu, istilah ini mulai digunakan secara lebih luas dalam literatur ilmiah
dan menjadi istilah yang diakui untuk menggambarkan wilayah Kepulauan Asia Tenggara. Selain pengaruh dari Logan dan Bastian, penggunaan istilah Indonesia juga didorong oleh para tokoh pergerakan nasional di awal abad ke-20. Mereka melihat bahwa nama Indonesia dapat menjadi simbol persatuan dan identitas nasional yang kuat. Salah satu tokoh penting dalam pergerakan ini adalah Soekarno, yang kelak menjadi presiden pertama Indonesia. Soekarno dan rekan-rekannya mengadopsi nama Indonesia sebagai bagian dari perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Nama Indonesia tidak hanya memiliki makna geografis, tetapi juga politis dan ideologis. Ini menjadi simbol perjuangan dan harapan bagi masa depan yang lebih baik. Dengan mengadopsi nama ini, para pejuang kemerdekaan berusaha menggalang persatuan di antara berbagai suku, budaya, dan agama yang ada di kepulauan ini. Pada akhirnya, nama Indonesia dipilih sebagai nama resmi negara ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pilihan ini mencerminkan aspirasi untuk membentuk identitas nasional yang kuat dan mengukuhkan keberagaman yang ada di kepulauan kita sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi, nama Indonesia bukan sekadar nama, tetapi sebuah simbol perjuangan, persatuan, dan identitas nasional yang kuat. Ini adalah nama yang mengingatkan kita akan sejarah panjang dan perjuangan berat yang telah ditempuh oleh bangsa kita untuk mencapai kemerdekaan. Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, nama Indonesia secara resmi digunakan sebagai nama negara baru kita. Ini adalah momen bersejarah di mana bangsa Indonesia menyatakan diri merdeka dari penjajahan dan berdiri sebagai negara yang berdaulat. Pemilihan nama Indonesia tidaklah sembarangan, melainkan didasarkan pada keinginan yang mendalam untuk membentuk identitas nasional yang kuat. Para pemimpin pergerakan kemerdekaan, termasuk Soekarno dan Hatta, menyadari bahwa nama negara memainkan peran penting dalam menciptakan rasa persatuan di antara rakyat. Nama Indonesia dipilih karena memiliki makna yang luas dan mencakup seluruh kepulauan, dari Sabang hingga Merauke, yang penuh dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Dengan memilih nama ini, para pemimpin ingin mengukuhkan keberagaman tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Selain itu, nama Indonesia juga memberikan pesan yang kuat kepada dunia internasional. Dalam pidato proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno, penyebutan nama Indonesia menjadi deklarasi bahwa kepulauan ini bukan lagi bagian dari Hindia Belanda, melainkan sebuah negara baru yang merdeka dan berdaulat. Ini menegaskan posisi Indonesia di panggung dunia sebagai sebuah negara yang tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga memiliki identitas dan kedaulatan yang jelas. Penggunaan nama Indonesia juga membantu memperkuat semangat nasionalisme dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa. Nama ini mencerminkan perjuangan panjang dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pahlawan bangsa untuk meraih kemerdekaan. Nama Indonesia menjadi simbol harapan dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Dengan memilih nama Indonesia, para pendiri bangsa juga menegaskan komitmen mereka untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang ada. Ini adalah komitmen untuk membangun negara yang inklusif, di mana setiap suku, budaya, dan agama memiliki tempat yang sama dalam bingkai kebangsaan. Nama Indonesia mengajak setiap warga negara untuk merasa bangga dan memiliki rasa memiliki terhadap negara ini tanpa memandang perbedaan. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bukan hanya tentang merdeka dari penjajahan, tetapi juga tentang merayakan keberagaman dan menjadikannya sebagai kekuatan. Nama Indonesia, dengan segala makna dan sejarahnya, menjadi penanda bahwa kita adalah satu bangsa yang besar dan kuat karena keberagaman kita. Nama ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan kerja keras untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama. Pemilihan nama Indonesia juga memiliki dampak pada bagaimana dunia memandang kita. Nama ini membantu kita dikenal sebagai satu entitas nasional di kancah internasional, memudahkan diplomasi dan kerjasama dengan negara lain. Selain itu, penggunaan nama Indonesia memperkuat identitas nasional kita sendiri, menciptakan rasa kebanggaan dan persatuan di antara warga negara dari Sabang sampai Merauke. Jadi, begitulah cerita di balik nama Indonesia dan mengapa kita tidak memilih Nusantara sebagai nama negara kita. Menarik, kan? Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan seputar topik ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.